Yo everyone, welcome back again with me Pahim di konten Masih Misteri. Konten yang membahas tentang mitos, legenda, cerita rakyat dan urban legend yang berkembang di kalangan masyarakat. Nah, kali ini gue akan membawa cerita yang menarik dan paling ditunggu oleh para viewers dari konten Masih Misteri, para pemburu misteri, yaitu tentang legenda ular kepala 7 yang berada di Danau Tes. Legenda yang cukup menarik untuk dibahas kali ini, tapi sebelum itu, before start my story, please check my intro. Oke, kita masuk ke cerita. Legenda ular kepala 7 merupakan salah satu legenda yang ada atau eksis di Kabupaten Lebong sejak zaman dahulu kala. Cerita ini sering diceritakan turun-temurun mulai dari kakek ke orang tua, bahkan ke kalangan saat ini kami itu sendiri. Legenda ular kepala 7 ini memiliki berbagai cerita dan berbagai versi di setiap kalangan atau setiap orang yang menceritakan, karena banyak dari kita mungkin tidak tahu cerita pastinya itu seperti apa gitu. Jadi kita ambil salah satu contoh nanti. Untuk ciri-ciri ular kepala 7 mungkin tidak bisa digambarkan secara real gitu atau seperti bentuk, karena ini mungkin bisa dikatakan makhluk kriptid yang kita tidak tahu bentuknya, sama seperti Loch Ness atau Nessie yang berada di danau di apa itu, lupa salah satu tempatnya. Ular kepala 7 ini mendiami Danau Tes, itu bersarang di sana sebagai penunggu atau ya penjaga di sana. Bisa dikatakan itu makhluk mitologi, bisa dikatakan juga itu makhluk halus yang mendiami di sana. Jadi untuk ukurannya mungkin sangat besar yang tidak bisa digambarkan oleh kita, dan juga bentuknya bisa berubah-ubah. Kadang seperti ular kepala 7 dia memperlihatkan kita. Kalau kata para tetua di situ juga bisa berbentuk ular kecil tapi memiliki kepala 7, bisa juga berbentuk seperti ikan yang membentuk 7 kepala gitu, bisa berbentuk teratai, dah macam-macam katanya, masih banyak. Akan tetapi bagi yang melihat bentuk-bentuk atau ular kepala 7 ini itu sangat bernasib buruk, karena menurut cerita tidak ada yang berumur panjang ketika melihat makhluk tersebut. Banyak dari cerita sudah melihat ular kepala 7, banyak yang meninggal menurut cerita. Jadi kalau kami sebagai masyarakat Lebong itu sangat menghindari untuk melihat makhluk tersebut gitu, karena menurut cerita ya kalau sudah melihat kita bakal meninggal gitu. Siapa yang mau meninggal? Jadi kita balik, kita mulai ke ceritanya. Jadi legenda ular kepala 7 ini dipercayai oleh masyarakat menunggu salah satu danau yang tadi sudah saya ceritakan, yaitu Danau Tes. Untuk ceritanya ini kita pakai versi yang mulai dari cerita Gajah Merik, salah satu pahlawan atau salah satu pendekar hebat di Lebong pada zaman dahulu. Gajah Merik merupakan putra bungsu dari Raja Bermano yang mengalahkan ular kepala 7 sebagai penunggu tes pada saat itu. Ular kepala 7 ini sarangnya atau tempat kerajaannya berada di sebuah tempat yang bernama Teluk Lem. Teluk Lem ini artinya teluk yang dalam, teluk atau tempat yang dalam. Di bawah pohon Pondok Lucu. Ya, di situ bisa dilihat ada orang masyarakat sana tahu Pondok Lucu di mana. Maka dari itu setiap yang berada di danau menggunakan perahu tidak berani berkata sembrono atau berkata sembarangan. Nah, untuk pantangan di sana dari masyarakat di sana mengatakan paling dilarang untuk mengatakan ular kepala 7 di area Danau Tes, karena dia sering memperlihatkan diri. Nah, ketika kalian melihat, konsekuensinya adalah ya meninggal, seperti itu. Jadi kita balik ke cerita. Pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan bernama Kuterukam. Kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Bikau Bermano yang memiliki 8 orang putra. Ada juga yang mengatakan di cerita itu 7 orang putra. Ya, yang tahu boleh komen di bawah, dan yang memiliki cerita yang berbeda dari yang kita sampaikan nanti juga bisa kok tulis komen di bawah, kita berdiskusi. Kita mulai lagi. Suatu ketika sang putra mahkota sang putra mahkota yaitu putra tetua atau putra sulung yang bernama Raja Meram, Raja Meram akan melangsungkan pernikahan dengan Putri Jenggai, yang pada awalnya pernikahannya berjalan dengan lancar saat keduanya melakukan prosesi mandi bersama di pemandian akad di tepi Danau Tes. Ketika berada di sana, tiba-tiba si Raja Meram dan Putri Jenggai ini menghilang. Jadi langsung saja kejadian itu membuat seisi istana atau sang raja terlebih lagi itu sangat panik. Jadi sang raja mengumpulkan para hulu balang,
petinggi-petinggi, menteri yang ada di kerajaan tersebut, bahkan para tokoh-tokoh penting untuk menghadiri atau membahas atau rapatlah tentang hilangnya si Gajah Meram bersama Putri Jenggai ini. Setelah semuanya berkumpul, mereka memberikan laporan masing-masing tentang kejadian hilangnya Gajah Meram dan Putri Jenggai ini. Tidak ada seorang pun penghuni istana yang mengetahui kemana perginya Gajah Meram dan Putri Jenggai ini. Tiba-tiba Tun Tuai atau seorang orang tua kerabat Putri Jenggai ini, di sini dipanggilnya Tun Tuai gitu. Tun Tuai artinya orang tua. Dari desa Sukanegeri atau Sukau Negeri mengatakan kalau Gajah Meram bersama Putri Jenggai diculik oleh Raja Ular. Raja Ular ya, ular kepala 7 tadi, yang bertahta di bawah Danau Tes. Raja Ular tersebut sangat licik dan suka mengganggu masyarakat pada saat itu. Jadi kalau hal itu benar, maka kita harus segera menyelamatkan. Sekarang juga kita harus memikirkan cara untuk mengalahkan ular kepala 7 tersebut, kata Raja Bikau Bermano pada saat itu. Jadi pada saat itu juga Gajah Merik menyampaikan inisiatifnya atau mengatakan kalau ayahanda biar saya saja yang membantu Kakanda atau menyelamatkan Kakanda. Izinkanlah Ananda pergi untuk menyelamatkan Abang Gajah Meram dan calon istrinya, katanya seperti itu. Pada saat itu semua orang di istana kaget. Gajah Merik itu masih berusia 13 tahun. Kok berani-beraninya atau dengan lantangnya dia mengacukan diri untuk pergi menyelamatkan abangnya yang diculik oleh Raja Ular tersebut. Jadi pada awalnya Raja Bikau Bermano ini tidak menyetujui permintaan putra bungsunya tersebut karena dia tidak ingin kehilangan lagi salah satu putranya gitu. Namun Gajah Merik pada saat itu tetap memaksa dan dia berkata bahwa pada saat itu sejak ia berusia 10 tahun hampir setiap malam ia bermimpi didatangi oleh kakek yang dengan kesaktian tinggi. Jadi di dalam mimpinya Gajah Merik ini sendiri diajarkan berbagai macam ilmu kanuragan dan pengetahuan gitu, sehingga Gajah Merik menjadi sakti tanpa sepengetahuan ayahandanya atau keluarganya. Jadi pada saat itu juga setelah diceritakan panjang lebar, akhirnya si Bikau Bermano menyetujui keadaannya. Jadi dia berkata, besok engkau boleh pergi ke danau untuk membebaskan abangmu. Tapi sebelumnya kau harus terlebih dahulu pergi bertapa di Tepat Topos. Atau di tempat yang nama daerahnya sekarang itu Tapus atau Topos. Yang terletak di antara kerajaan Sukanegeri dengan sebuah kampung baru guna memperoleh senjata pusaka. Jadi sang ayahanda ini memberikan petua, jadi sebelum kau pergi untuk menyelamatkan kakandamu atau abangmu, kau harus bertapa dulu di tempat yang berbatas dengan Tepat Topos dan juga yang berada di Tepat Topos yang berada di kerajaan Sukanegeri, seperti itu. Setelah itu pergilah Gajah Merik ke tempat pertapaannya itu, tempat semedinya. Di pertapaan Gajah Merik itu bertapa selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Setelah melewati cobaan cukup panjang, bertapa, berpuasa itu, Gajah Merik mendapatkan sebilah keris dan sehelai selendang berwarna putih. Selendang itu bisa berubah menjadi sebuah pedang bila diucapkan dengan mantra. Jadi diucap-ucap, selendang itu berubah menjadi sebuah pedang, sebilah pedang. Sementara itu, keris pusaka dapat berubah wujud dan juga bisa membuat jalan di dalam air, sehingga bisa dilewati tanpa harus menyelam bagi sang pemegang. Jadi ketika Gajah Merik masuk ke dalam air, keris itu dapat berguna untuk Gajah Merik sehingga dia tidak harus menyelam, dia bisa berjalan di dalam air bila ada keris tersebut. Selanjutnya Gajah Merik kembali ke istana membawa 2 senjata pusaka tersebut. Semula dia berniat seperti itu, namun ketika sampai di Danau Tes, ia berubah pikiran dan segera langsung mencari Raja Ular tersebut. Gajah Merik pun menyelam ke dasar danau. Tak selang beberapa lama, ia menemukan tempat persembunyian Raja Ular tersebut. Di depan mulut gua atau tempat sarang dari si Raja Ular ini, dihadanglah oleh 2 orang hulu balang atau 2 penjaga siluman juga, atau penjaganya lah hulu balang dari si Raja Ular ini yang menghadang si Gajah Merik agar tidak masuk ke dalam istananya atau tempatnya itu. Di situ dia berkata, "Hei manusia, berani sekali kau masuk sini," katanya seperti itu. Diancam. Gajah Merik mengatakan, "Saya adalah Gajah Merik yang ingin membebaskan abangku," seperti itu. "Kamu tidak boleh masuk." Jadi dicegatlah gitu. Oleh karena itu,
ketika dicegat Gajah Merik yang melawan gitu agar dia bisa masuk dan menyelamatkan abangnya. Terjadilah perkelahian yang dimenangkan oleh Gajah Merik itu sendiri, karena menurutnya atau di cerita tidak ada perlawanan yang berarti saat Gajah Merik mengalahkan itu, karena Gajah Merik sudah memiliki kesaktian yang cukup tinggi gitu. Setelah Gajah Merik menang, jadi masuklah Gajah Merik ke dalam lorong lagi atau ke dalam gua tersebut, ketemulah dengan Raja Ular tersebut. Ketika masuk, dia dihadang oleh suara ketawa yang mungkin terbahak-bahak gitu, bukan mengejek. Jadi di sini dikatakan kau berani sekali datang ke sini Gajah Merik. Dan Gajah Merik mengatakan, keluarlah jika kau berani gitu, hadapi aku putra Bikau Bermano dari kerajaan Kuterukam. Lepaskan abangku setelah calon istrinya atau akan kuhancurkan istananya. Sambil Gajah Merik mundur beberapa langkah saat berpapasan dengan sang Raja Ular. Merasa ditantang, Raja Ular pun mendesis. Kan kalian tahu sih seperti apa desis ular. Desisannya mengeluarkan kepulan asap, yang beberapa saat kemudian kepulan asap tersebut menjelma menjadi seekor ular raksasa yang sangat besar. Si Raja Ular itu mengatakan dia bersedia melepaskan Gajah Meram dengan syarat dia mampu menghidupkan kembali para pengawal yang sudah ia bunuh, dan Gajah Merik pun harus mengalahkan si Raja Ular yang sakti ini, atau si Raja Ular kepala 7 ini. Dengan kesaktian yang sudah tinggi, yang sudah diperoleh melalui mimpinya tersebut, Gajah Merik sanggup menghidupkan satu persatu hulu balang atau penjaga yang sudah dia bunuh tadi, atau sudah dia kalahkan tadi. Dia hidup kembali, terus dia ngomong, lawanlah aku setelah aku kalahkan. Setelah itu, ya Gajah Merik langsung berlawanan dengan atau melawan si Raja Ular. Tanpa pikir panjang, Raja Ular itu mengibaskan ekornya ke Gajah Merik. Gajah Merik sudah siap segera berkelit dengan lincah sehingga terhindar dari kibasan sang Raja Ular tersebut. Jadi ada perkelahian sengit terjadi antara keduanya. Keduanya saling jual serangan, mengeluarkan jurus-jurus sakti mereka masing-masing. Perkelahian antara manusia dan makhluk halus atau binatang berjalan seimbang selama 5 hari lebih. Namun belum ada yang terkalahkan. Memasuki hari ke-6, Raja Ular tersebut mulai kelelahan dan hampir kehabisan tenaga. Kesempatan yang tidak disia-siakan. Kalian bayangkan mereka berkelahi selama 5 hari dan memasuki hari ke-6. Itu sudah memasuki panjang ya untuk berkelahi selama 7 hari 7 malam. Kalau kita sekarang berkelahi 5 menit saja itu sudah mengas. Apalagi berkelahi 5 hari. Jadi ya bisa kalian bayangkan kesaktian dari si Gajah Merik ini. Jadi pada saat hari ke-6 kan si Raja Ular sudah mulai kelelahan, tenaganya sudah habis. Gajah Merik tidak menyia-nyiakan kesempatannya untuk menyerang si ular. Jadi dengan selendangnya itu dia baca berubahlah menjadi pedang, langsung ditusukkan ke arah perut sang Raja Ular. Raja Ular merintih kesakitan. Melihat Raja Ular yang tak berdaya, Gajah Merik mundur beberapa langkah untuk berjaga-jaga. Siapa tahu sang Raja Ular ini kembali menyerangnya. Melihat Raja Ular yang tidak berdaya, Gajah Merik pun mundur beberapa langkah. Si Raja Ular mengatakan, kamu memang hebat anak kecil, saya mengaku kalah, kata Raja Ular. Mendengar pengakuan tersebut, Gajah Merik pun pergi membebaskan abangnya dan Putri Jingga yang dikurung di dalam satu ruangan. Sementara itu di istana Raja Bikau Bermano, kita pindah nih ke sini ke istana. Raja Bikau Bermano dan seluruh istana dilanda kecemasan karena sudah 2 minggu lebih Gajah Merik belum kembali dari pertambahannya. Dia sudah bertapa 7 hari dan 5 hari berkelahi, ditambah 6 hari ini yang dia di hari terakhir dia berkelahi dengan atau melawan si Raja Ular. Jadi hampir 2 minggu lah, belum pulang juga. Tapi dari sang Raja Bikau Bermano, dia tidak tahu kalau Gajah Merik langsung turun ke istana sang Raja Ular, tidak melaporkan. Jadi dia mengira sudah 2 minggu dia masih di tempat pertapaannya. Oleh karena itu sang raja memerintahkan beberapa hulu balang untuk pergi menyusul Gajah Merik di tempat topos yang berada di kerajaan Sukaunegeri. Namun para hulu balang yang berangkat tidak melihat Gajah Merik di tempat tersebut. Jadi ketika hulu balang itu melewati Danau Tes, tiba-tiba ia melihat Gajah Merik, Gajah Meram dan Putri Jingga keluar dari Danau Tes dengan selamat itu. Tidak berapa lama kemudian Gajah Merik dan Gajah Meram pun kembali ke istana dikawal oleh beberapa hulu balang yang bertemu dengannya di berpapasan tadi saat mencari Gajah Merik. Kemudian kedatangan mereka ke istana tentu disambut seluruh orang dalam istana tanpa terkecuali raja, ratu beserta semua penghuninya. Kabar kembalinya Gajah Meram dan keperkasaan Gajah Merik menyebar ke seluruh pelosok negeri dengan cepat.
Untuk menyambut keberhasilan tersebut, sang raja mengadakan pesta selama 7 hari 7 malam. Setelah itu sang raja menyerahkan tahta kerajaan kepada Gajah Meram. Namun, Gajah Meram menolak penyerahan kekuasaan itu. Ia mengajurkan raja menyerahkan tahta tersebut kepada Gajah Merik. Setelah didesak, akhirnya Gajah Merik bersedia. Awalnya mungkin Gajah Merik tidak mau nih, tapi di sini dikatakan setelah didesak, akhirnya Gajah Merik bersedia menerima tahta kerajaan Kutai Rukam dengan syarat ia boleh mengangkat Raja Ular beserta hulu balangnya dan pengikutnya yang sudah ia taklukkan menjadi hulu balang kerajaan Kutai Rukam. Itu permintaan Gajah Merik kepada sang raja, dan raja mengabulkan permintaan tersebut. Akhirnya si ular kepala 7 yang sudah ditaklukkan diangkat menjadi hulu balang kerajaan Kutai Rukam. Nah, disitulah mungkin dapat kita simpulkan dari cerita tersebut. Sampai sekarang banyak masyarakat Tes yang mengatakan di daerah itu Tes, kalau ular kepala 7 ini adalah sosok, bukan makhluk yang melindungi wilayah Tes dan sekitarnya. Bila ada yang mengganggu ataupun yang akan merusak ataupun juga ada kejadian, mungkin dia akan memperlihatkan bentuknya gitu sebagai tanda. Dan juga dia juga yang menjaga ekosistem yang berada di sana. Dan juga ada yang pernah mengatakan cerita kalau dulu pernah ada buaya putih yang mau menyerang atau merusak ekosistem di Danau Tes, akan tetapi ditaklukkan ular kepala 7. Jadi seperti itulah cerita tentang ular kepala 7 yang menjadi pelindung di Danau Tes dan sekitarnya. Banyak warga yang meyakini kalau ular kepala 7 ini sendiri merupakan makhluk pelindung yang melindungi wilayah Tes dan sekitarnya karena sudah diangkat sebagai hulu balang di kerajaan tersebut. Makanya dia mengabdi dengan loyalitas yang sangat tinggi, mungkin seperti itu. Bahkan setelah kerajaan Kutai Rukam menghilang, atau ya sekarang kita nih menjadi penerus-penerus dari, bukan kerajaan, penerus-penerus dari kerajaan tersebut, yang sudah tidak butuh kerajaan lagi, dia masih tetap menjaganya karena mungkin kami ya anak cucu dari kerajaan-kerajaan masyarakat kerajaan Kutai Rukam, jadi masih dijaga oleh ular kepala 7. Dan juga dulu pernah ada cerita ada seekor buaya putih, makhluk halus juga mungkin, yang menyerang atau merusak ekosistem di Danau Tes, dan itu langsung dikalahkan oleh ular kepala 7. Bahkan ada cerita dari masyarakat yang mengatakan kalau nggak salah kepalanya atau ekornya yang buntung, makanya ada cerita ekor buaya buntung kalau salah yang kabur sampai ke ke sungai Ketaun yang berada di Tunggang, seperti itu ceritanya. Nah, untuk kalian bila memiliki versi lain dari cerita ular kepala 7 atau legenda ular kepala 7, bisa komen di bawah dan kita berdiskusi gitu. Dan juga saya minta maaf bila ada salah kata atau ada salah penyampaian atau salah nama, saya mohon ampun. Pada Tuhan juga saya mohon ampun. Inilah cerita tentang ular kepala 7. Jangan lupa tinggalkan like apabila kalian suka. Tinggalkan juga subscribe. Jangan lupa pencet tanda lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi apabila Lebong TV atau Masih Misteri memberikan atau mengupload cerita-cerita terbaru. Dan juga jangan lupa share kepada sanak saudara keluarga kalian agar channel atau konten Masih Misteri berkembang atau banyak viewersnya. Oke, sekian dari gua Fahim. Misteri is waiting. If you like more video like this, please click link below and please subscribe like here. Remember, mystery is waiting.